Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia. Kompas.com melaporkan, pengangkatan Abdi sebagai Komisaris Telkom dilakukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada Jumat 28 Mei 2021. Abdi tak lain ialah gitaris grup band Slank. Pengangkatan musisi kawakan itu sebagai anggota Dewan Komisaris bersamaan dengan ditunjuknya mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro sebagai Komisaris Utama Telkom. Menurut penjelasan pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar. Komisaris independen tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dikutip dari CNN Indonesia, komisaris independen bertugas mengawasi kegiatan usaha agar berjalan efektif dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, komisaris independen juga harus memastikan perusahaan mengangkat manajemen profesional, mematuhi peraturan yang berlaku, serta memiliki strategi bisnis mumpuni. Secara garis besar, menurut catatan Tempo.co, tugas dan tanggung jawab utama komisaris adalah mengawasi hingga memberikan arahan dan nasihat direksi dalam mengurus perusahaan. Pertanyaannya sekarang, sudah tepatkah langkah pemerintah menunjuk Abdi Slank sebagai Komisaris BUMN Telkom? Sebelumnya, Abdi pernah menduduki jabatan terkemuka di sejumlah perusahaan. Misalnya, ia menjadi Komisaris PT Sugi Reksa Indotama sejak 2020 dan PT Nagara Science Ecosystem sejak 2021. Ia juga tercatat sebagai pendiri PT Hijau Multi Kreatif, label rekaman Maleo Musik, importmusik.com, dan gift.id, hingga duduk di Board of Directors AMI Awards. Lagi pula, kenapa perlu repot-repot mempertanyakan kapasitas Abdi untuk menduduki jabatan komisaris? Independen pula. Nyatanya, sebagai musisi, jelas beliau ada layak track record. Itu baru soal kemampuan. Gimana dengan cuan yang dikantongi dari jabatan komisaris independen? Sepanjang 2020, berdasarkan RUPS, gaji yang diterima komisaris independen beragam, mulai dari 1,49 miliar hingga 11,31 miliar rupiah. Duit segitu bisa jadi nggak sepenuhnya dari anggaran negara, tapi juga diputar dari profit perusahaan. Pertanyaannya, rela nggak rakyat Indonesia mengucurkan dana sekian rupiah miliar dipakai ngegaji Abdi Slank buat duduk manis dan ngomel-ngomel ke pimpinan Telkom sebagai komisaris? Selain kapasitas yang dinyinyirin, ada pula kritik soal status Abdi sebagai pendukung setia Presiden Joko Widodo. Dilansir dari Kompas.com, meski tak secara resmi tercatat dalam barisan organisasi relawan, Abdi Slank secara tegas menyatakan dukungannya untuk Jokowi selama 2 periode Pilpres. Abdi turut menginisiasi konser akbar Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta selama kampanye Pilpres 2014 silam. Ia juga menjadi penyelenggara dan meramaikan konser Putih Bersatu menjelang Pilpres 2019. Abdi Slank lantas jadi satu lagi, sosok cebong yang disoroti karena mendapatkan jabatan tinggi di pemerintahan. Para pejabat hingga pakar dan kritikus berduyun-duyun menuding langkah penunjukan Abdi sebagai komisaris independen Telkom hanyalah aksi bagi-bagi kue kekuasaan. Padahal, awal Pak Presiden terpilih pada 2014, banyak tuh tim sukses yang didapuk jadi komisaris hingga menteri, tapi mereka tuh lolos kritik. Jadi, kenapa sekarang penunjukan Abdi Slank ketiban apes dihujat habis-habisan? 2021 ini kan gak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi atau nggak ada pandemi. Siapa tahu nih, pemerintah cuma pengen rakyatnya positive thinking. Betapa pemerintah nggak pandang bulu. Betapa orang-orang yang nggak jago-jago amat, ternyata juga bisa loh ditunjuk jadi komisaris perusahaan, BUMN pula. Hikmahnya apa dong buat rakyat jelata? Tak usahlah sekolah formal di bidang bisnis atau keahlian lainnya tinggi-tinggi. Tinggal mati-matian aja jadi relawan kala pemilu atau pendukung rezim. Ujung-ujungnya bakal dapat posisi tinggi, serta gaji ratusan juta hingga miliaran. Hanya berbekal mulut manis bisa bikin dapur ngebul. Kesimpulannya, pemerintah jelas nggak salah pilih lah udah nunjuk Abdi Slank jadi komisaris independen Telkom. Track record ada, gaji layak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tuduhan bagi-bagi kue kekuasaan ke pendukung rezim juga cuma ocehan orang julid. Bismillah komisaris. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mata-Mata Politik.